Hai kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama kami tim Karisma Kencana. Tapi kali ini kita nggak review laptop, kita akan review proyektor yang udah dikirim ke tempat kami dari Aerox, yang merupakan sebuah produsen proyektor yang cukup gede. Karena proyektor ini memiliki cabang hingga di 5 negara, yang salah satunya sudah ada di Indonesia. Dan keuntungan kalau kalian membeli produk Aerox ini, terutama proyektor yang kita review, dia ini memiliki harga yang cukup terjangkau bro, mulai harga 1 jutaan. Kemudian yang kedua, produk ini juga memiliki kualitas gambar yang jernih, serta cara pengguna yang cukup simpel dan cukup easy. Terus yang terakhir, produk ini memiliki tampilan barang yang cukup portable. Sehingga kalau kalian punya tempat yang nggak terlalu gede, ingin menikmati ala-ala bioskop di rumah, wajib banget beli produk ini karena harganya mulai dibanderol di angka 1 jutaan. Ya wes, nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing untuk produk Aerox yang pertama, yaitu proyektor Aerox Movie Pro. Yang kalau kita lihat boxnya ini udah niat banget bro. Cara bukanya cukup simpel, kita tinggal buka di bagian atas, terus kita keluarkan apa aja di bagian dalamnya. Tentunya yang pertama kita akan mendapatkan sebuah proyektor mini seperti ini. Yang kedua kita akan mendapatkan sebuah adaptor chargernya. Yang ketiga kita akan mendapatkan sebuah remote control, dapat kabel HDMI juga, dapat tripod serta kelengkapan kartu garansi dan juga manualnya. Nah, proyektor ini bro, kalau kita pakai, dia ini memiliki sebuah fitur utama, yaitu bisa screen mirror casting, yang artinya itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan untuk menampilkan apa yang ada di perangkat handphone kita, entah Android ataupun iOS, untuk bisa ditampilkan di proyektor ini. Jadi caranya itu juga cukup mudah, kalian tinggal mengkoneksikan aja kepada perangkat WiFi yang sama. Setelah connect, kalian tinggal deh mirroring dari perangkat Android ataupun iOS untuk bisa menampilkan apa yang ada di perangkat handphone kalian. Pas kalian mau nonton YouTube ataupun nonton Netflix, langsung bisa gas untuk nonton bioskop ala-ala tapi cukup di rumah kalian. Nah, kalau ngomong soal kualitas gambar, proyektor ini juga cukup jernih bro. Dia memiliki lumen di angka 70 ANSI. Kemudian proyektor ini kalau kita pakai, dia juga memiliki jarak yang cukup jauh. Bisa sampai 3,5 meter atau kurang lebih di angka 120 inch. Tentunya untuk memanfaatkannya juga cukup mudah bro ya. Misalkan kalian pengen naruh proyektor ini di meja ataupun di lemari ataupun di atas rak buku, ini bisa banget. Tapi misalkan kalian ingin menaruhnya di atas meja belajar dan merasa kurang tinggi, teman-teman juga bisa memanfaatkan sebuah tripod ini untuk bisa diposisikan sesuai sama kebutuhan kalian supaya nontonnya semakin nyaman. Oh ya, saya juga mau kasih info sama kalian bahwa produk ini memiliki audio yang sudah include, sehingga kalau kalian ingin nonton movie nggak usah repot-repot mau nyolokin ke perangkat audio. Tapi misalkan kalian ingin mencolokkan untuk audio eksternal, ini juga bisa banget lewat colokan-colokan yang ada di belakang. Kurang lebih colokannya itu dia lengkap, ada port USB, audio video, HDMI, jack mikrofon, terus juga untuk colokan charger serta sensor inframerah yang terdapat di bagian belakang. Misalkan kalian merasa gambarnya itu kurang tajam, kalian juga bisa banget bro untuk mengatur kejernihan atau ketajaman gambar kalian menggunakan sensor fokus di bagian samping dan juga untuk keystone di bagian sini. Pokoknya intinya ini simple untuk dipakai dan mudah banget cara pengoperasiannya. Oke kawan, kita akan lanjut ke proyektor yang kedua yang dikasih nama Aerox Magic atau biasa kita sebut dengan Smart Proyektor. Langsung aja kita gas unboxing produknya. Pertama-tama, apa aja yang kita dapatkan adalah yang jelas tentunya sebuah proyektor dengan model yang lebih proper dibanding yang pertama. Kemudian kita juga akan mendapatkan beberapa kelengkapan seperti kabel HDMI, dapat kabel jack power AC, dapat juga sebuah remote control tentunya dengan kelengkapan manual buku dan juga kartu garansi. Nah, bedanya bro, antara versi ini dengan versi yang pertama, proyektor untuk Aerox Magic ini sudah memiliki Android OS bawaan yang dikasih nama Kolita. User interface-nya ini jauh lebih friendly dibandingkan yang pertama. Kemudian kalau teman-teman memiliki sebuah televisi Kolita, ini user interface-nya kurang lebih sama. Jadi lebih familiar, terus juga memiliki banyak fitur. Kalian bisa memanfaatkan untuk nonton YouTube langsung, ataupun kalian bisa langsung nonton Netflix, Prime Video, dengan memanfaatkan fitur dari OS ini. Tentunya untuk settingnya semuanya kita bisa menyeting melalui sebuah remote control yang sudah dikasih sama si Aerox. Nah, dari remote control ini kita juga bisa langsung nyeting misalkan gambarnya kurang jernih, autofokusnya bisa kita setting lewat sini. Nah, ini kan cukup mempermudah bro dibandingkan versi yang pertama. Terus kalau kita ngomongin soal kualitas gambarnya, ini juga jauh lebih terang karena memiliki lumen di angka 2500. Kualitas gambarnya itu dia udah di angka 720p Full HD dan juga sudah built-in speaker. Sehingga kalau kita manfaatkan untuk nonton movie, ini lebih enak bro, tanpa harus mengkoneksikan lewat perangkat laptop ataupun perangkat handphone. Jadi yang penting kita koneksikan aja ke WiFi, ini langsung bisa kita manfaatkan.
Kemudian proyektor ini kalau kita lihat dari segi fisiknya, dia juga selain bentuknya lebih bagus, untuk pengoperasinya juga cukup mudah. Tombol power ada di bagian atas, untuk colokan I/O port ini di bagian belakang, yang meliputi jack HDMI, ada juga colokan earphone, colokan audio video dan juga colokan USB. Tentunya kalau proyektor ini kita pakai, dia juga memiliki fitur yang sama seperti yang versi pertama, yaitu screen mirrorcasting, dan juga untuk tampilan layarnya ini jauh lebih gede bro, karena bisa hingga 180 inch. Lanjut kita ke proyektor yang terakhir atau smart proyektor punya Aerox yang dikasih nama Aerox Max. Nah, kalau kita unboxing, ini kan dia kardusnya lebih gede bro, tentunya ukurannya lebih gede pula, dan kalau kita buka, kita mendapatkan sebuah proyektor dengan ukurannya lebih jumbo tapi tetap portable, enak untuk kita pindah-pindahkan. Nah, kalau untuk kelengkapan menunjang, kita akan mendapatkan sebuah kabel jack power, kita dapat kabel HDMI, sebuah remote control, dan juga kelengkapan berupa kartu garansi serta manual buku. Nah, dari sini kalau kita bedakan antara versi Aerox Max dan juga Aerox Magic, yang terlihat yang pertama adalah produk ini selain visinya lebih gede, daleman untuk OS-nya beda bro. Kalau di versi Aerox Max ini, dia sudah menggunakan OS Android Zense, yang dimana untuk fitur premiumnya kita bisa menikmati Disney Hotstar, kita bisa menikmati Netflix, iFlix, dan juga YouTube. Dan untuk pengaturannya semuanya dipermudah dengan adanya remote control yang ada di sini. Terus kalau teman-teman ingin memfokuskan tampilan yang ada di gambar Aerox Max ini, kalian juga dipermudah bro, ada settingannya di tombol power. Nah, selain kalau OS-nya berbeda, si Aerox ini juga lebih disempurnakan lewat kualitas audio karena dia sudah menggunakan Dolby. Kemudian untuk kecerahannya ini juga lebih better karena memiliki kecerahan lumen di angka 3000. Terus hasil gambar yang dihasilkan ini inchnya juga lebih gede, lebih bongsor dibandingkan versi Aerox Magic. Kalau Aerox Magic kan dia di angka 180 in. Nah, kalau versi Aerox Max, hasil gambar yang dihasilkan dia itu di angka 200 in. Sehingga kalau kalian membutuhkan sebuah perangkat proyektor untuk nobar, ini udah cocok bro. Kalau di setel ini tanpa harus memanfaatkan speaker eksternal, ini udah bisa banget untuk menyamankan audio dan juga gambar yang dihasilkan untuk bisa dinikmati bersama-sama. Tentunya Aerox Max ini juga masih disertakan juga fitur premium seperti versi yang pertama, yaitu screen mirrorcasting. Dan kalau kalian ingin mengkoneksikan proyektor ini untuk kebutuhan kerja, di bagian belakang juga disediakan untuk colokan jack HDMI, colokan jack untuk earphone, dan juga dikasih jack USB. Sehingga apapun kebutuhan kita akan lebih maksimal menggunakan Aerox Max ini. Mungkin buat teman-teman yang penasaran untuk perbedaan hasil antara versi yang pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman bisa melihat untuk ulasan gambar yang udah kita kasih sama kalian kayak gini bro. Nah, kesimpulannya gini bro, kalau kita melihat arah dari bisnis segmen punyanya Aerox, kenapa dia membuat suatu proyektor, menurut saya adalah karena bisnis entertainment ini bisa dinikmati mulai usia dini hingga usia yang paling tua. Jadi bisnis ini adalah sustainable. Mungkin eranya sekarang itu nonton bioskop nggak harus keluar rumah, tapi bisa kita nikmati di rumah dengan memanfaatkan proyektor seperti ini. Selain portable, ini juga nggak boros-boros budget. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe supaya kami lebih semangat ngasih info buat kalian. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Oke.